Selamat pagi, saya Renda Mani akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode sekan. Metode sekan merupakan salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linear. Dan metode sekan juga memiliki beberapa sifat, di mana yang pertama merupakan kombinasi antara Newton method dengan Regula-Falsi method. Yang kedua, tidak perlu mencari turunan fungsi f aksen xn. Ini sangat menguntungkan karena tidak semua fungsi mudah ditentukan turunannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang metode sekam secara grafis. Pada pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang metode Newton-Raphson dan sudah dijelaskan tentang metode Newton-Raphson secara grafis. Nah, di dalam penjelasannya itu, untuk menggambarkannya, kita menentukan sembarang titik X. Kita menentukan sembarang satu titik. Kita misalkan dia titik X, kemudian kita hitunglah dia fx-nya. Dan selanjutnya langkah-langkah penyelesaian metode Newton-Raphson secara grafis. Nah, jadi metode sekan ini adalah pengembangan dari metode Newton-Raphson. Jadi di dalam metode sekan ini kita menentukan sembarang dua titik dan kita tidak perlu mencari turunannya. Yang mana dari dua titik sembarang yang kita tentukan tadi kita akan mendapat sebuah garis lurus atau disebut dengan garis sekan yang memotong kurva fx dan sumbu X. Kemudian titik potong terhadap sumbu X inilah yang menjadi nilai akar selanjutnya. Nah, ini dia gambar atau grafik dari metode sekan. Nah, jadi metode sekan itu melakukan pendekatan terhadap kurva fx dengan garis sekan yang ditentukan oleh dua titik. Nah, jadi adalah di sini kan grafik dengan kurva fx. Kemudian yang merah ini teman-teman, inilah dia garis sekannya. Garis lurus atau kita sebut sebagai garis sekan. Jadi dari dua titik sembarang yang kita tentukan, kita misal kalau titiknya itu titik x0 dan x1 atau titik xi kurang 1 dan titik xi. Jadi kita tarik garis vertikal dari titik xi kurang 1 sehingga memotong kurva fx di titik C ini. Dan koordinatnya itu adalah xi kurang 1, fxi kurang 1. Selanjutnya yang dari titik xi ini kita tarik garis vertikal memotong kurva fx di titik B ini dan titik koordinatnya itu yaitu xi, fxi. Jadi kita hubungkanlah titik B dan titik C. Kita tarik garis lurus sampai memotong sumbu X di titik E ini. Jadi titik E inilah yang akan menjadi nilai akar selanjutnya. Atau kita sebut dengan XI tambah 1. Nah, jadi untuk mencari nilai akar tersebut, digunakanlah perbandingan segitiga yang sebangun. Nah, kita perhatikan dia segitiga yang sebangun itu adalah segitiga BAE, dan segitiga CDE. Dari segitiga sebangun ini kita dapatlah perbandingan yaitu AB per AE sama dengan DC per DE. Dapat juga ditulis menjadi seperti ini.
Pasti teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara mencari ini, yaitu kita perhatikan AB. A titiknya itu, titik koordinatnya itu kan xi, 0. Selanjutnya B, titik koordinatnya itu kan xi, fxi. Jadi AB itu sama dengan xi, 0 kurang xi, fxi. Jadi sama dengan fxi. Begitu juga AE, kita perhatikan AE. Tadi A titik koordinatnya itu kan xi, 0 dan E titiknya itu kan xi tambah 1, 0. Jadi AE itu sama dengan xi, 0 dikurang xi tambah 1, 0. Itu sama dengan xi kurang xi tambah 1. Selanjutnya yang DC. D titik koordinatnya itu kan xi kurang 1, 0. Selanjutnya C titik koordinatnya itu kan xi kurang 1, fxi kurang 1. Jadi itu sama dengan xi kurang 1, 0 dikurang 0, dikurang xi kurang 1, fxi kurang 1 sama dengan fxi kurang 1. Selanjutnya yang DE. D titik koordinatnya itu xi kurang 1, 0. Dan E xi tambah 1, 0. Maka didapatlah D ini itu xi kurang 1 dikurang xi tambah 1. Atau dapat juga dituliskan menjadi xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi kali xi kurang xi kurang 1 per fxi dikurang fxi kurang 1. Jadi inilah rumus umum dari metode sekan. Rumus yang akan digunakan untuk mencari nilai akar selanjutnya. Demikianlah penjelasan dari metode sekan secara grafis. Perkenalkan, nama saya Mawar Pardosi, MPM 17150039. Algoritma metode scan. Langkah yang pertama, pilih dua nilai perkiraan awal untuk menghitung nilai perkiraan xi tambah 1, di mana xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi dikali xi dikurang xi dikurang 1 dibagi fxi dikurang fxi dikurang 1. Nilai absolut dari kesalahan perkiraan relatif. Nilai mutlak elemen A sama dengan nilai mutlak xi ditambah 1 dikurang xi dibagi xi ditambah 1 dikali 100. Langkah yang kedua, jika cek nilai mutlak nilai epsilon A lebih besar dari nilai toleransi epsilon S. Jika benar, maka kembali ke langkah yang pertama. Jika tidak, maka berhenti menghitung. Cek pula jika jumlah iterasi melebihi batas maksimum interaksi yang diterapkan. Sini saya akan menjelaskan contoh pada slide yang ke-8, yaitu hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3 fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0, dengan errornya itu adalah 0,0001. Baik, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama. Yaitu kita ambil sembarang nilai awal x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 2. Lalu yang pertama kita gunakan yang x0 sama dengan 1, itu f.
X0 sama dengan, kita masuk ke soal yang tadi, yang fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Nilai x nya ini kita ganti menjadi nilai x0 ini jadi 1. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1 dikurang 3 sama dengan min 4. Selanjutnya kita masuk ke yang f. Kita mencari yang f x1, yaitu nilai x nya tinggal kita ganti menjadi 2. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali 2 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita di sini mencari nilai x2. Karena di sini tadi kan kita sudah dapatkan x0-nya sama x1-nya. Lalu selanjutnya kita mencari x2, yaitu x2 sama dengan x1 dikurang f x1 dikali x1 dikurang x0 per fx1 dikurang fx0. Nah, di sini ini kita dapat dari mana? Ini didapat dari rumus yang sudah dijelaskan oleh penyaji yang kedua tadi, yaitu pada slide yang kelima. Maka sekarang tinggal kita masukkan, jadi x2 sama dengan 2 dikurang 3 dikali 2 kurang 1 per 3 dikurang min 4. Maka hasilnya itu x2 sama dengan 1,57142. Nah, di sini kita udah dapat hasil dari x2. Nah, dalam mencari x2 ini yang kita gunakan itu nilai dari x1 dan x0 dan x1. Jika kita ingin mencari nilai x3, yang kita gunakan itu nilai dari x2 dan x1. Lalu kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita mencari nilai fx2-nya, yaitu kita hitung fx2 sama dengan, tinggal kita masukkan nilai dari, kita masukkan ke soal yang ini. Kita masukkan nilai x2-nya ini ke sini. Jadi x-nya ini kita ganti menjadi 1,57142. Kita mencari nilai fx2, yaitu tinggal hitung fx2 sama dengan 1,57142 pangkat 3 ditambah 1,57142 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,57142 dikurang 3. Jadi hasilnya itu min 1,3644. Lalu langkah selanjutnya untuk kita lakukan seperti ini sampai dapat hasilnya. Hasil errornya itu 0 seperti soal ini.
sampai kita dapat hasil errornya itu 0,001. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan materi kami. Nah, sebelumnya teman saya sudah menyelesaikan contoh dari metode selesaikan secara manual. Di sini saya akan menyelesaikannya dengan menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah menulis kembali soalnya. Nah, terlebih dahulu saya uraikan apa-apa saja yang terdapat dari soal. Pertama ada fungsi fx-nya dan es-nya. Saya juga menuliskan rumus dari metode secant di sini. Nah, dari rumus-rumusnya ini, variabel-variabel terdapatnya saya uraikan ke dalam bentuk kolom-kolom seperti ini untuk mempermudah kita dalam menyelesaikannya. Karena nilai akhir yang akan kita cari adalah nilai dari xi plus 1. Langsung saja, sesuai dengan algoritma pengujian, langkah awalnya yaitu kita menentukan dari nilai x0 sama x1-nya. Nah, di sini saya misalkan x0-nya itu 1 dan x1-nya itu 2. Nah, langsung saja kita. Nah, di sini iterasinya saya buat penafsirannya sampai 6. Langsung saja kita masuk ke tabel ke kolom berikutnya. X i plus 1. Nah, di sini i-nya 1. Berarti 1 kurang 1 sama dengan x0. Karena di sini sudah diketahui x0-nya, berarti langsung saja kita buat sama dengan, kita klik di sini, kita enter. Lanjut di xi-nya, berarti i-nya 1, jadi xi. Di sini juga x1-nya sudah diketahui yaitu 2 sama dengan, kita klik di sini, kita enter. Nah, untuk selanjutnya nilai fungsi dari xi min 1. Nah, nilai fungsinya tadi kan diketahui ini fungsinya fx-nya. Nah, kita ganti dia x-nya itu dengan xi min 1, i-nya 1 berarti 1 kurang 1, 0. Jadi fx 0. X0-nya tadi nilainya 1. Berarti langsung saja kita buat rumusnya sama dengan x pangkat 3. Kita klik di sini, x-nya tadi x0 pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Kita klik lagi di sini, pangkat 2 kurang 3 kali x. Kita klik lagi di sini, dikurang 3, enter. Dapat nilainya. Langsung kita ke kolom berikutnya untuk mencari fungsi xi. Xi ini langsung saja kita substitusikan ke nilai fungsi fx-nya. Sama dengan x pangkat 3, xi-nya kita klik sini, pangkat 3 tambah x pangkat 2, x pangkat 2 kurang 3 kali x. Kita klik lagi di sini, kurang 3, enter. Oke, didapat fungsi xi-nya. Nah, terakhir kita mencari xi plus 1-nya dengan rumus ini. Langsung saja sama dengan xi. Terlebih dahulu kita buat tanda kurungnya. Oke, xi dikurang tanda kurung lagi untuk pembilangnya karena satu bagian fungsi xi tutup kurung dikali, di sini fungsinya xi kurang xi min 1 berarti satu bagian. Di sini juga kita kasih tanda kurung, baru di sini buka kurung lagi, kita masukkan nilai xi kurang xi dikurang xi min 1, tutup kurung, bagi. Satu lagi untuk penyebutnya, baru kita bagi dengan tadi ini untuk pembilangnya. Sekarang kita untuk penyebutnya, kita buka kurung lagi, penyebutnya satu bagian. Ini fungsi
XI ini dikurang fungsi XI min 1, tutup kurung, dan tutup kurung sekali lagi untuk bagian semuanya, tinggal enter. Oke, didapat XI plus 1 nya. Nah, untuk mencari errornya atau ERH nya, epsilon relatif harapannya, kita menggunakan rumus dari sini. XI nilai mutlak XI plus 1 kurang XI per XI plus 1. Karena di sini ada nilai mutlaknya, maka kita menggunakan rumus sama dengan ABS di sini XI plus 1 dikurang XI tutup kurung dibagi, di sini awalnya tutup kurungnya 2 ya. Ini untuk pembilangnya, ini untuk penyebutnya, buka kurung. XI plus 1 tutup kurung, sekali lagi enter. Nah, didapat errornya 0, sekian 0,2 sekian. Nah, syaratnya itu kalau errornya di sini masih lebih besar dari ES-nya, maka pengerjaan kita masih kita lanjutkan dengan iterasinya sampai errornya ini lebih kecil atau sama dengan ES-nya. Karena ini masih lebih besar, maka kita lanjut untuk I2-nya. Di sini berarti I-nya 2 kurang 1, berarti I X1. Sama dengan X1 ini, kita klik enter. Kolom berikutnya sama dengan I-nya di sini 2, berarti X2. X2-nya itu ini. Enter. 4. Nah, untuk ini fungsi kolom berikutnya kita bisa dengan cara cepatnya kita terlebih dahulu kita blok, baru kita tarik ke bawah. Oke, didapat. Nah, errornya di sini juga masih lebih besar dari ES-nya, berarti masih kita lanjut. Langsung saja dengan cara cepatnya terlebih dahulu kita blok, terus kita drag sampai ke bawah. Oke. Nah, di sini errornya juga masih didapatkan masih lebih besar dari ES-nya, berarti iterasi penafsirannya sampai 6 itu kurang tepat, kita lanjut sampai 7 dan 8. Kita coba dengan cara yang sama, terlebih dahulu kita blok, baru kita drag sampai ke bawah. Oke. Nah, di sini errornya didapat 0. Berarti pengerjaan kita ini sudah selesai di iterasi yang ke-8. Karena errornya sudah lebih kecil atau sama dengan ES-nya. Di XI plus 1, yaitu nilainya itu ini, kita tandai. Oke, biru saja berterang. Nah, jadi didapatlah akar persamaan nonlinearnya nih dari fungsinya ini, yaitu di iterasi ke-8 dengan XI plus 1-nya 1,73205. Sekian dari saya. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya, menentukan akar persamaan nonlinear menggunakan metode secant melalui Excel, di mana fx-nya 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 3, x0-nya 2, x1-nya 3, s-nya 0,00009. Nah, kita mulai dari n sama dengan 1, dan kita misalkan akan selesai sampai n sama dengan 9. Nah, untuk kolom xn kurang 1, n sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, maka x0. X0 sudah diketahui, maka kita tinggal klik ini, lalu enter. Gitu juga dengan kolom berikutnya, xnn sama dengan 1, maka x1. X1 juga sudah diketahui, maka kita tinggal klik, lalu enter. Nah, untuk kolom berikutnya, fxn kurang 1, nah kita ganti fungsi x-nya, yaitu jadi
N kurang 1, yaitu ini, 2. Oke, kita mulai. Sama dengan 4 dikali ini, xn kurang 1 pangkat 2 dikurang 16 kali ini. Oke, ditambah 3, kemudian enter. Nah, untuk kolom berikutnya fxn, kita ganti fungsi x-nya menjadi xn, yaitu ini, 3. Sama dengan 4 dikali xn ini pangkat 2 dikurang 16 dikali ini xn ditambah 3, kemudian enter. Nah, untuk yang kolom berikutnya xn tambah 1, mana rumusnya yaitu sama dengan xn ini dikurang buka kurung 2 fxn ini min 9 dikurang dikali buka kurung xn dikurang xn kurang 1, ini dia. Kemudian tutup kurung 2 kali, lalu dibagi buka kurung fxn ini, lalu dikurang fxn kurang 1, ini dia. Lalu tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Kemudian menghitung absolut dari kesalahan perkiraan relatif. Kita buat error, kolom error namanya, dimana rumusnya sama dengan ABS. Oke, buka kurung 1 lagi, total 2, lalu xn tambah 1, ini dia, dikurang xn, ya, lalu tutup kurung bagi xn tambah 1, lalu tutup kurung 2, kemudian enter. Untuk kolom terakhir, yaitu kolom kesimpulan, sama dengan if error lebih kecil sama dengan ini ES, lalu kunci dengan F4, titik koma, petik 2, selesai. Baru petik 2, lalu titik koma, lalu petik 2 lagi, lanjut. Lalu petik 2 lagi, lalu tutup kurung. Nah, nanti kemudian tekan enter. Nah, untuk N sama dengan 2, ini 2 kurang 1, 1 maka X1. Nah, ini dia tadi X1. Tinggal klik lalu enter. Kemudian ini N sama dengan 2, yaitu tadi di sini XN tambah 1. Yaitu ini, tinggal klik lalu enter. Nah, untuk yang berikutnya kita bisa langsung blok, lalu drag, maka dia akan otomatis. Begitu juga dengan selanjutnya, kita blok, lalu kita drag.
ia otomatis akan mengikut. Nah, ternyata di sini yang terlihat selesainya di N sama dengan 6 atau iterasi yang ke-6. Maka kita simpulkan akar persamaannya xn tambah 1, yaitu ini. Di iterasi yang ke-6. Maka akar persamaannya yaitu 3,80278. Demikian.